data sebelumnya gimana? Kalau dulu salon sepi, tapi mulai sekarang dan seterusnya salonku rame, banyak yang datang. Itu memang harus dia buat data lama, data barunya. Mau seperti apa? Kalau dulu seperti apa? Nah, gambaran itu yang pada akhirnya data dalemannya berubah, otomatis pantulan realita pasti ikut berubah gitu. Tapi yang paling esensi adalah sadari sama teman-teman semua. Semua solusi permasalahan atau apapun yang teman-teman mau tuh udah ada gitu. Dan Mbak Aas menselaraskan itu dengan mengisi buku goals dan dilepas. Kan bicara quantum gap itu adalah bicara apa yang kita inginkan, kita tuangkan, lalu kita lepaskan. Kita serahkan kepada kecerdasan semesta yang lebih tinggi untuk mengatur prosesnya dan lain-lain. Lepaskan gitu. Nah, dari gambaran itu, itulah yang membuat segala realita itu terjadi. Ketika semua prakteknya dijalanin, sadar nafas syukur dijalanin, ngisi buku datanya dijalanin, ngisi buku goals dijalanin, goals harian hari itu akan kejadian seperti apa kan memang disarankan untuk coba di pagi hari quantum gemin hari ini tuh mau seperti apa quantum gemin, lalu lepasin buat videonya. Oh hari ini nanti akan gini, nanti aku akan meeting ini. Untuk teman-teman yang lain, oh nanti aku mau ketemu klien ini, mau ketemu. Sandra, ini Halo, kan jangan berisik halo dulu ke atas dulu sayang. bentar oh. Dek, diam dulu oh. Bentar oh. Iya iya. Oke Baru teh. mau sholat nih. Oke sayang. Enggak, itu lagi megang pasien. Udah Oh, biarin. pasien. Aku tinggal. Oke, jadi Oh, Bangka teman-teman Belitung, Bang Belitung. Bangka Belitung ya. Iya. Iya. Halo TPB Mas Hendra. Jadi Hai. Hai. sahabat semua, kemarin Mbak Aas ini datang dari Bangka Belitung ke Jakarta. Dan kemarin kita berikan kesempatan untuk testimoni. Tapi buat sahabat semua yang belum sempat nonton atau nggak hadir, nggak ikut live ke Zoom-nya juga, hari ini kita akan kasih kesempatan Mbak Aas untuk cerita gitu. Kira-kira before after ya, setelah mengikuti kelas Badan Revolution ini seperti apa Mbak Aas? Silakan Mbak. Ya, ya banyak banget lah. Aku banyak banget perubahan dari hidup aku dan diri aku sendiri. Pokoknya aku ngerasa aku dilahirkan kembali. Aku terima kasih banget sama Mas Hendra TPB. Terima kasih yang tiada henti pokoknya mah. Istilahnya gini loh, aku selama ini kan udah banyak belajar juga kan Mas. Loa, spiritual segala macam. Aku ikutin Maji Roso kan sama channel-channel yang lain. Tapi belum lengkap lah. Aku tuh belum terlalu paham. Tapi ketika aku kenal TVB, ikut kelasnya, TVB itu ngebuka semuanya. Jadi apa namanya yang dulu ilmu-ilmu yang dulu aku ingat-ingat lagi. Oh pantesan begini, oh pantesan begitu. Jadi di situ mindset aku berubah. Sekarang pikiran aku berubah semuanya. Aku semua udah aku lepaskan sama Allah. Seandainya pun suamiku digondol kuntil atau digondol Allah juga ya aku ikhlas-ikhlas aja. Ya karena semuanya kan berarti kan emang itu bukan yang terbaik. Seandainya apapun yang aku sayangi menghilang ya udah. Aku sekarang ikut arus. Ikut arus. Dulu aku menggebu-gebu Mas. Aku harus Hmm, punya mobil. Aku hmm, harus punya rumah. Akhirnya kredit mobil, kredit rumah, kredit utang, kredit ini sampai panci.
sama aku berantem terus kan, ekonomi hancur, aku salon, dia kerja, kita istilahnya bukan yang kekurangan lah istilahnya, tapi nggak cukup-cukup gitu Mas. Hmm. Akhirnya setelah sini aku udah nggak menggebu-gebu lagi, terserah. Kalau aku udah punya rumah, udah aku punya mobil kok, aku udah nggak ini lagi. Aku kan manifest mobil setiap hari kemanapun aku ngeliat mobil itu. Hei mobil aku, oh mobil aku. Terus aku sering banget nemu nomor number number apa nomor apa sih nomor anu tuh apa sih ya yang kembar tuh Angel nomor number. kembar, itulah nggak tahu lah bahasa Inggris ya. Aku sering banget nemu nomor kembar itu, angel number itu di YouTube di mana-mana nemu gitu. Wah, ini sinyal semesta, udahlah semuanya ya Allah, aku serahkan semuanya padamu. Aku punya rumah alhamdulillah, nggak punya rumah ya udah aku terima. Anakku nanti diterima di sekolah itu alhamdulillah, nggak ya udah gitu. Jadi aku sekarang semuanya terserah. Jadi pikiranku plong, hatiku plong, aku nggak mau banyak pikir. Hmm. Anak-anakku aku udah nggak pernah berantem lagi. Dulu aku berantem tiap hari sama anakku, sama suami. Nggak pernah berantem lagi sama suami. Barusan suami habis gajian, dikirim semua tanpa kurang sedikit pun. Biasanya Mas, nggak Hmm. ada. Aku tuh dikasih cuman sedikit. Itulah, kita berubah. Ternyata sekeliling kita berubah. Oh, keren. Jadi aku terus memperbaiki diri. Jadi di sini pun aku jadi tunggang ceramah, jadinya jadi ustazah. Orang-orang nanya begini, aku, kok kamu pinter banget sih ngomongnya? Heeh. Ya, kataku. Jadi aku selalu selalu ada kata kuncinya. Aku ini siapa? Aku adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Aku adalah makhluk langit. Jadi aku di bumi itu cuman main-main. Cuman cuman main-main dan beribadah. Jadi kapanpun Allah mau manggil aku siap, sekarang pun siap gitu. Lah kita masa nawar-nawar, ya Allah Hmm. tahun depan aja ya, kan nggak mungkin. Jadi ya udah, ikutin alur, semuanya indah. Dan Mas, aku udah masa bodoh, salon mau rame mau enggak, warung mau rame mau enggak. Hmm. Tapi seketika aku masa bodoh, salon nggak berhenti-berhenti Mas. Salon nggak berhenti-berhenti, warung habis terus cabenya, masakannya maksudnya, Apa ini? gitu. Jadi itu ibarat katanya, alhamdulillah gitu. Nah, jadinya istilahnya, pokoknya mah, alah nggak tahu lah. Pokoknya aku masa bodoh, duit nggak aku hitung-hitung, tiba-tiba banyak. Dapat Hmm. calon nggak terima, dapat calon lah baru segini. Dihitung terus dibulak-balik baru segini. Sekarang ya masa bodoh. Kalau Terus ini, aku kalau arek, kalau andai ah, kata ini, Mbak As, kalau andai kata suami digondol sama Kunti, kamu gondol suaminya orang lain nggak? enggak lah, gondol berondong lah. Enggak, gondol beruntung Gondol ya. berondong. Mungkin Aku enggak, Mas, aku nggak doyan suami orang Mas, dari dulu nggak doyan gue suami orang, aduh. Aku berondong aja lah, udah enak berondong kali ya. Astagfirullahaladzim sampai berondong. Terus daily rutin aku tuh kata TVB kan, jadi aku ngikutin gini kata TVB juga. Jadi aku setiap pagi tuh selain bersyukur ya, bersyukur aku kok badanku semua, jiwa ragaku semua, aku sebut semua, jantungku, terima kasih Allah jantungku sehat, darahku sehat, semua organ-organ tubuhku, semua panca indraku, aku sebut bajuku semua, kipas angin, kasur, semua aku sebut semua, enggak, pokoknya pakai mantra, bro, 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 lah, udah enggak kelar-kelar lah. Nah, habis itu aku pun bikin realita hidupku sendiri, satu buku. Jadi buku khusus. Jadi aku udah sholat subuh, udah santai. Kalau habis sholat subuh masih ada waktu, aku nulis dulu. Kalau nggak ada waktu, aku nulisnya habis masak jualan kan. Jadi aku nulisnya tuh ya, istilahnya singkatnya aja. Ya terima kasih dulu kan, terima kasih atas napas ini, tubuh ini segala macam. Terus aku nulisnya gini, salonku rame hari ini. Pelanggan datang silih berganti.
terus menerus sehingga omsetku naik menjadi sekian juta. Ada yang smoothing, ada yang coloring, ada yang makeup, semua disebut semua. Kataku orang, oh senang banget hasilnya. Terus aku bayangin orangnya datang, Mbak mau smoothing. Oh iya berapa, rambutku 500. Oke. Mbak aku mau LS. Oh iya. Jadi aku bayangin riuh-pikuknya orang-orang itu. Bayangin di salon aku penuh orang. Aku selalu kayak gitu. Hmm. Oh, terus habis itu udah salon udah selesai. Terima kasih ya Allah, hari ini warung makanku rame, pelanggan datang silih berganti, jualanku habis. Itu aku bikin realitas sendiri hidup aku. Jadi alhamdulillah biasanya aku salon rame tuh Sabtu, Minggu atau Jumat. Tapi sekarang biasanya Senin, Selasa tuh sepi. Sekarang nggak ada hari apapun rame terus. Nah, Masa. terus akhirnya aku ngomong gini, dulu aku bikin data kan, dulu salonku kalau hari Senin, Selasa kurang rame, ramenya Sabtu Minggu. Tapi mulai sekarang dan seterusnya, setiap hari, tanggal berapapun, kapanpun, salonku rame terus gitu. Ramai beneran ya? Jadi, Ramai ah, beneran? Ramai beneran setiap hari? rame, rame terus. Ya, Ya ramenya nggak yang numpuk, maksudnya datang gitu datang ya. satu, pergi, Oh, datang lagi, nggak sampai gitu. kayak Tapi antri BLT gitu ya? enggak, itu mah kalau malam takbiran aja kalau mau lebaran. Tapi sekarang lagi numpuk, biarin aku tinggal Oke, dulu. mantap Gitu. banget. Terus ya intinya yang kecil-kecil karena kan kita tergantung nggak kayak orang miliaran kan, kita kan tergantung dari dasarnya berapa. Dasar aku kan biasa Betul, aja, Mas. betul, betul. Gitu. Jadi berkatanya alhamdulillahnya mindset akulah yang berubah tuh. Ya aku itu bersyukur banget. Aku bilang, oh ya, aku juga OTW bisnis ini dapat Apa tuh? peluang-peluang bisnis apa parfum. Aku Oh, ceritanya lagi ngeliat-ngeliat YouTube biasa lah, YouTube ngaji Rasul apa. Terus tiba-tiba keluarlah link kan belajar parfum, eh, istilahnya ngeracik parfum. Ya udah, aku daftar, aku ikut kelasnya dan udah bisa. Akhirnya aku juga ngeliat C C apa Serenova tuh, C siapa namanya ya? Kian. Ian, 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 Ian tuh. Ian. Oh, ada energinya, dikasih anu batu sitrun. Eh, aku juga kayak gitu. Aku kan juga bisa ngisi ya. Aku Tuh. kan bisa ngisi energi juga. Jadi Eh, OTW insya Allah bulan Juni aku uh, buat parfum brand iya, iya, sendiri dan aku kasih energi gitu, kayak iya, energi iya. sama yang rasa rasa stroberi. Oh, kok rasa stroberi sih? Ya ibarat katanya rasa apa gitu, energi cinta, Pas. energi yang apa? Iya. Pokoknya semua peluang diterima ya, termasuk Nah, Bang Haji itu. Roso ini kan bentar lagi bakal keluar produk nih, produk Heeh. eh, slimming ya, slimming Oke. dan obat ini apa tuh namanya buat stamina pria. Wah, kayaknya di agen di bagian Pangkal Pinang, di apa Oke. tuh namanya, di daerahnya Mbak As mana sih Teh? Pangkal Pinang. Pangkal Pinang ya, Pangkal Iya. Pinang. Iya deh, pokoknya keren Mbak As. Apa lagi? Apa lagi? Ada apa lagi? Ada cerita apa lagi? Aku juga mau bikin brand juga, nama brandnya sama sama parfum brand itu juga, bulu mata sendiri. Bulu Wes. mata aku brand sendiri. Semuanya dari Gaya bukan. ya. Oh, ternyata pas kita rilis, kita bersyukur setiap saat, kita bersyukur dengan apapun, bahkan dengan kecoa gigit kita pun kita bersyukur. Ternyata peluang-peluang itu datang gitu. Jadi aku mau minta izin sama Mas Hendra sama TPB, aku make nama Abenden itu boleh nggak? Oh, ya nggak masalah. Nah itu cuman bukan Abundant Oh, Revolution, Iya, abundantnya belakangnya nggak beda apa-apa. gitu. Aku tadi Mm-mm. mau WA boleh nggak kataku, Oh, mau pakai gitu, boleh, boleh banget. perlimpahan kan. Mm-mm. Insya Allah mau, ini lagi Ya. rencana ke sana. Terus itu apa? pas Ya kemarin itu pulang reuni ada keberuntungan ya, soalnya namanya identitas barunya aku, Aas yang beruntung. Jadi dia beruntung terus. Pulang reuni ada keberuntungan kan? aku datang salon udah numpuk, udah nungguin. Ya Masalah. itu aku bilang, aku udah males, bodo amat calon mau rame mau enggak, aku santai-santai, orang datang mulu. Ya gimana mah, nggak mungkin kita tolak, ya udahlah kita kerjain. Cuman udah enggak yang kayak dulu teh, harus sekian. Oh salon nggak
kok sepi ya, kok ini ya. Pokoknya sekarang aku ya udah deh, ya Allah aku serahin semuanya, terserah engkau. Aku seandainya pun harus ngontrak terus ya nggak jadi masalah kalau menurut engkau baik. Kalau suatu saat aku dikasih rumah ya alhamdulillah gitu. Jadi udah aku mah terserah gitu. Udah aku udah lepasin, jadi otak aku udah nggak mau mikir, udah masa bodoh gitu. Udah di situ aku udah di titik itu. Jadi makin tidak ngejar, makin tidak melekat sama keinginan, justru Ya, makin banyak yang dikasih Tuhan gitu. Jadi kalau aku ya, sih, kalau kesimpulanku secara pribadi sih, omongannya Teh Feby itu sekaligus benar, sekaligus salah. Salah bagi yang levelnya belum sampai di situ gitu. Nah, Mbak Aas bisa menerima, menerjemahkan itu karena levelnya udah sampai di sini gitu. Tapi ada orang-orang tertentu yang ingin itu memang harus harus ditumbuhkan gitu. Jadi soal perspektif. Aku pengen balik ke TVB ya. dulu, direspon sedikit, nanti mungkin bisa terjadi interaksi dan dipandu sama TVB langsung supaya lebih lebih enak langsung langsung dengan TVB gitu. Teh ya, monggo Teh. Ya, Silakan Teh. ya. Aku amazing sekali sama perkembangannya Mbak As saat beberapa bulan yang lalu dia private Zoom waktu itu. Belum kayak sekarang, belum cerah seperti sekarang. Jadi saat private Zoom tuh bener-bener wajahnya ditekuk banget karena masih dalam kebingungan tentang relationship dia karena pernikahan berbeda keyakinan, terus tentang keuangan juga yang belum lancar, dan tentang banyak hal yang dia merasa capek, lelah untuk ngurusin anak-anak. Jadi intinya hidup bener-bener nggak bahagia banget gitu. Sampai pada satu saat dia kenal materi siapakah dirimu, kamu adalah yang tanpa batas dan berkelimpahan, kamu adalah percikan rohnya. Nah, dari semua materi yang udah disampaikan, terakhir aku bilang gini, sebelum selesai materi, buat identitas baru, aku bilang gitu. Buat Aku identitas langsung baru. buat, aku langsung buat. Identitas baru itulah yang nanti dibaca sama semesta. Kalau dulu kan dia lemas, dia kesel, dia data-datanya tuh menggambarkan sesuatu yang sangat tidak nyaman buat kehidupan dia. Nah, ketika di sesi kelas itu ada proses sadar nafas syukur, menerima melepas, lalu berikutnya bikin identitas baru, Mbak. Langsung dia bikin, Mbak, bikin identitas baru. Aku adalah Aas Asmara Cinta yang beruntung. Dah, nempel tuh di sini dia, aku beruntung, pokoknya kemanapun aku melangkah aku beruntung. Tapi dasar paling dasar dari semua itu adalah rasa diri Mbak As yang dia tahu sejati dia, percikan rohnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Dan di situ dia mulai nge-set di data, di buku data. Kita kan mengeluarkan 3 buku ya, Mbak As ya. Dan aku Iya. ini kuncinya ya dari teman-teman yang manifestasi terjadi apa yang nggak terjadi itu bedanya di prakteknya, Mas. Mbak ini selesai kelas dia praktek gitu karena Iya, udah iya. capek kan sama realitas. Udah lelah gitu bertengkar sama keadaan gitu kan, udah lelah mengeluh gitu. Jadi no opsi gitu, nggak ada opsi. Dia jalanin semua, yang dia jalanin pertama adalah dia benar-benar nulis gitu. Buku data tuh dia tulis, dia karena sangat mengerti bahwa merubah data itu penting. Kebayang nggak kalau data lamanya masih, aku kayaknya nggak mungkin bisa sukses karena cuma dari salon di satu wilayah tertentu, aku kayaknya begini, aku kayaknya begitu. Data itu yang ada di dalam pikirannya, itu yang realita. Kan ada hukum semestanya, hukum semesta, law of assumption, hukum asumsi. Yang kamu asumsikan, itulah yang terjadi. Mbak Aas mengasumsikan bahwa akulah yang beruntung, akulah Aas Asmara Cinta yang beruntung. Jadi itu mengikuti, tidak hanya identitas yang dia rubah, dia mulai merubah data di dalamnya. Dengan cara apa? Menjalankan daily rutin. Bangun tidur, sadar nafas syukur, dia bersyukur. Lalu buku datanya dibuat sama dia. Kalau dulu, kan aku bilang, tulis data sebelumnya gimana. Kalau dulu salon sepi, tapi mulai sekarang dan seterusnya salonku rame, banyak yang datang, itu memang harus dia buat data lama, data barunya. Mau seperti apa? Kalau dulu seperti apa? Nah, gambaran itu yang pada akhirnya data dalemannya berubah, otomatis pantulan realita pasti ikut berubah gitu.
Tapi yang paling esensi adalah sadari sama teman-teman semua solusi permasalahan atau apapun yang teman-teman mau tuh udah ada gitu. Dan Mbak Aas menselaraskan itu dengan mengisi buku goals dan dilepas. Kan bicara quantum gap itu adalah bicara apa yang kita inginkan, kita tuangkan, lalu kita lepaskan. Kita serahkan kepada kecerdasan semesta yang lebih tinggi untuk mengatur prosesnya dan lain-lain. Lepaskan gitu. Nah, dari gambaran itu, itulah yang membuat segala realita itu terjadi. Ketika semua prakteknya dijalanin, sadar nafas syukur dijalanin, ngisi buku datanya dijalanin, ngisi buku goals dijalanin, goals harian hari itu akan kejadian seperti apa kan memang disarankan untuk coba di pagi hari quantum gemin hari ini tuh mau seperti apa quantum gemin, lalu lepasin. Buat videonya, oh hari ini nanti akan gini, nanti aku akan meeting ini. Untuk teman-teman yang lain, oh nanti aku mau ketemu klien ini, mau ketemu calon pembeli rumah, nanti kejadiannya seperti apa, oh nanti kejadiannya seperti ini. Nah setelah dibuat quantum game-nya, 5 panca indera bersensasi, kasih rasa yang besar, kamu udah menerimanya saat itu, lalu lepasin, gak usah dipikirin, gak usah ngatur-ngatur hasil, gak usah dipikirin hasilnya kapan, bisa nggak ya, lepasin aja, lupain aja, lepasin aja. Nah itulah yang membuat realita pada akhirnya terjadi sama Mbak Aas gitu. Nah gambaran kisi-kisi itu yang pada akhirnya teman-teman itu harus sadar bahwa perubahan mindset di Mbak Aas inilah yang membuat perubahan realita di dalam kehidupan dia itu cepat terjadi. Karena di dalamnya berubah, otomatis di luarnya juga berubah. Karena realita di luar itu tergantung dari pantulan dari dalam. Kalau di dalamnya merasa semua sudah ada dan tersedia, otomatis semesta berkonspirasi. Jadi nggak salah sih semua proses ini karena kalau aku lihat statusnya Mbak As itu terima kasih uang senilai tertentu sudah ada, sudah aku terima gitu kan. Terima kasih angka uang tertentu 1 miliar kah 100 juta misal udah ada dan tersedia dan udah aku terima. Nah ketika itu disadari bahwa saat ini udah ada, ya udah semesta akan berkonspirasi mewujudkan itu gitu, lepasin aja goals-nya, keinginannya, harapannya, prosesnya, caranya. Iya. Bukan gampang dan lebih ringan ya ketika itu semua terdelivery gitu. Itu yang akan membuat segalanya lebih mudah dan ringan gitu. Dari Mbak sendiri, apa namanya hal-hal yang menjadi daily rutin utama itu apa? Sadar nafas syukur, quantum jam. Aku quantum jam tiap saat sih, tiap hari. Eh, Napas syukur dimanapun, napas syukur, bersyukur dimanapun. Kalau nulis, aku jujur nggak tiap hari. Kalau nulis syukur tiap hari. Tapi kalau nulis realita hidup itu, kalau lagi buru-buru banget, kalau nggak ada waktu, kayak lagi ada make up dari subuh apa, udah nggak sempat, aku nggak. Cuman aku ngomong aja gitu. Tapi kalau ini mah kalau bersyukur kan kalau nggak bisa pagi siang, nggak bisa siang sore. Dan aku selalu bilangnya terakhirnya itu selalu ngomong di ininya tuh di buku yang realitanya aku bilang aku udah siap menerima keberlimpahan, menerima keajaiban yang Allah udah siapin sama aku gitu. Jadi aku selalu bilang hari ini aku ada keajaiban indah seperti itu. Ya ada-ada aja, kadang orang ngasih uang tip, kadang ada yang beliin makanan, kayak gitu, hal-hal kecil kita syukurin. Ya, Dan bukannya aku nggak punya keinginan, aku punya keinginan. Pastilah semua orang punya keinginan. Cuman aku kan kata TPB kan nulis terus bayangin kayak aku udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya begini begitu. Tapi aku kembali lagi terserah ya Allah, engkau yang tahu jalannya, terserah gitu. Istilahnya ya aku percaya, cuman ya udah nggak terlalu berharap lah, istilahnya takut kecewa atau apa, ya udah terserah. Jadi aku nggak nunggu apa. Tapi aku yakin sih dalam hati mah itu semua bakal terjadi. Tapi kan ya udah terserah aja lah, terserah Allah. Allah yang tahu jalannya kayak gitu. ya betul. Justru kuncinya ada di sana buat teman-teman semua. Kuncinya tuh dikunci di mana kita lepasin gitu loh. Di mana semesta dan Allah yang maha tahu
prosesnya, jalannya, realita itu pada akhirnya terjadi, udah lepasin aja. Caranya, prosesnya. Nggak usah kita ikut-ikut pusing ngaturin gitu. Intinya nggak perlu Iya, ngatur-ngatur bener. hasil. Semakin kita lupakan, semakin kita lepaskan, justru semakin terjadi sih kalau dari pengalaman teman-teman lain. Semakin udah lupain aja, justru Cuman terjadi biasanya. cuman aku pernah teh di titik yang pas aku bayangin aku ada di saat itu yang aku manifestasiin di situ aku langsung merinding, langsung bergetar tubuhku langsung merinding dan aku langsung nangis. Di titik itu apakah ini yang akan terjadi? Aku tahu nggak, bukan manifestasi mobil atau rumah. Hmm. Aku manifestasinya aku tuh asal asal iseng aja. Aku kan ceritanya di atas motor malam mama suamiku. Hmm. Terus eh, akunya tutup mata terus aku bayangin aku ada di Mekah gitu. Aku lagi Hmm. di Mekah, terus aku keliling Mekah kan, terus keliling terus aku nyium ajwar apa namanya tuh? Air Ah itulah waspada. yang nyium. Hmm. Ah itulah. Aku kecium terus aku tuh di situ. Terima kasih ya Allah, aku udah ada di Mekah saat ini. Aku dengar suaranya labbaik Allahumma labbaik Allah. Apa semua suara-suara itu keliling. Ya Allah, terima kasih langsung merinding. Tangan aku seluruh tubuhku langsung gemeter, geter, terus merinding langsung. Aku nangis. Terima kasih ya Allah. Serasa aku beneran di situ. Serasa aku lagi apa sih teleportasi. Aku serasa di situ. Aku cium benar-benar kerasa. Terus aku udahan selesai semuanya. Aku serahkan kepadamu engkau yang tahu jalannya. Terus selesai lah. Kok kayak nyata banget. Apakah bakal terjadi gitu loh teh? Udah lepasin Gitu. aja tahun ini, ntar kali aja umroh. Kumpul duit, Amin ya aja. Allah. Amin, amin. Itu Lepasin jadi aja.